Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita mulai pembahasan materi kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memasuki pembahasan baru konsep aljabar. Sebenarnya pembahasan ini idealnya kita bahas sebelum membahas tentang barisan dan deret ya. Cuma ini kekeliruan saya pribadi ya. Mungkin ini juga menjadi sebab kenapa banyak kebingungan ya ketika memahami konsep barisan dan deret ya. Apalagi ketika mengerjakan soal tentang barisan dan deret. Mudah-mudahan pembahasan kali ini nanti akan memberikan banyak pencerahan ya. Jadi bisa lebih mudah memahami tentang barisan dan deret pada materi sebelumnya. Itu. Oke, kita lanjut. Ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada pertemuan kedua ya, tentang peran matematika dalam ekonomi bisnis. Salah satu perannya adalah simplifikasi, penyederhanaan gitu ya. Jadi matematika memiliki model yang itu lebih ringkas ya, dan dengan bentuk matematika itu kemudian kita bisa gitu ya, kita memungkinkan untuk melakukan proses matematisasi di sana sehingga kita bisa mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Nah, salah satu bahasan dalam matematika yang nanti punya peran penting dalam simplifikasi atau penyederhanaan adalah aljabar, begitu. Mungkin kita ya ketika dulu SD, SMP maupun SMA gitu ya, ketika mempelajari aljabar tidak terlepas dari huruf ya, penggunaan huruf gitu ya, yang kita kenal dengan variabel ya, itu. Nah, itu juga yang kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Mengenal bentuk-bentuk aljabar, lalu bagaimana kita mengoperasikannya gitu ya, baik itu penjumlahan, perkalian gitu ya, pemfaktoran, pembagian, bahkan nanti mungkin jika waktunya cukup kita akan juga membahas tentang bagaimana menyelesaikan persamaan sederhana yang berupa bentuk aljabar gitu ya. Oke. Yang pertama bentuk aljabar itu sendiri ya, atau representasi. Nah, ini saya akan mulai dengan sebuah ilustrasi. Misalkan sebuah perusahaan gitu ya menetapkan peraturan bahwa suatu proyek itu mesti terdiri dari 2 orang level top management, kemudian 5 orang level middle management, dan 7 level bottom management. Jadi kalau satu proyek itu bisa dikerjakan, dilaksanakan kalau komposisi timnya memenuhi kriteria ini. Dia 2 orang level top, 5 orang level middle, dan 7 orang level bottom. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah banyaknya SDM level top ya, atau banyaknya pegawai level top manajemen yang diperlukan untuk satu proyek. Kalau satu proyek ya, karena di sini tadi ya peraturannya satu proyek itu 2 orang level top manajemen, berarti satu proyek ya 2 orang level top manajemen. Itu. Yang berikutnya kalau dia 2 proyek berarti 2 dikali 2 sama dengan 4 orang dari level top manajemen. Begitu. Kalau 5 proyek berarti 2 dikali 5 sama dengan 10 orang dari level top manajemen. Lalu misalnya gitu ya, banyaknya proyek itu tidak kita ketahui gitu ya, atau kita misalkan di sini dengan key proyek, maka banyaknya SDM dari level top manajemen itu adalah 2 kali key orang atau 2 key orang. Nah, 2 key ini yang kemudian kita kenal dengan bentuk aljabar. Yang kemudian key itu kita sebut dengan variabel ya, artinya dia bisa diisi nilai yang bermacam-macam gitu ya, sebagaimana variabel yang berubah-ubah gitu ya. Nah, dalam contoh ini maka key itu
menunjukkan banyaknya proyek gitu ya. Jika proyeknya 5, maka key-nya kita ganti dengan 5, sehingga 2 kali 5, 10. Kalau jumlah proyeknya ada 7, maka 2 kali 7 sama dengan 14 orang. Begitu. Nah, jadi ini adalah satu contoh gitu ya, bagaimana penggunaan bentuk aljabar gitu ya. Daripada kita repot menuliskan gitu ya, 2 orang level top per satu proyek gitu ya, per proyek 2 orang level top per proyek, maka itu bisa disederhanakan, disimplifikasi menjadi 2 key saja, di mana key tadi menunjukkan banyaknya proyek itu. Sehingga kalau kita ingin mengetahui banyaknya SDM level middle itu ya adalah 5 key, sedangkan banyaknya SDM level bottom berarti 7 key, di mana key tadi menunjukkan banyaknya proyek gitu ya. Jadi ya tinggal kita masukkan nilai proyeknya berapa, ada berapa banyak proyek begitu ya. Kalau misalnya banyak proyeknya ada 3, lalu kita ingin mengetahui banyaknya jumlah SDM di level middle, ya 5 kali 3, 15. Sedangkan di level bottomnya 7 kali 3, 21 orang. Nah itu, nah ini salah satu bentuk aljabar begitu, dimana tadi key-nya adalah variabel ya. Nah, kemudian duanya itu bisa disebut dengan koefisien gitu ya. Oke. Ilustrasi yang lain yang ingin saya jelaskan yaitu misalnya gitu ya, selain kemudian aturan gitu ya, satu tim itu terdiri dari 2 level top, 5 level middle, dan 7 level bottom. Perusahaan itu juga sudah menetapkan honor per orang gitu ya, baik itu pegawai level top, middle maupun bottom untuk satu proyeknya. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana perhitungan honornya yang mesti dikeluarkan oleh perusahaan tersebut? Gitu. Kita ambil misalnya yang level top dulu ya. Tuh. Kalau honornya Rp1 per orang gitu ya, maka honor yang mesti dikeluarkan adalah 2 key ya. Nah ini tadi merujuk pada pembahasan sebelumnya ya, di mana banyaknya SDM di level top itu 2 key. Nah tinggal nanti berapa proyek gitu kan ya. Nah, itu. Jadi kalau Rp1 per orang, maka nanti banyaknya honor yang mesti dikeluarkan ya 2 key rupiah. Itu. Kalau misalnya honornya Rp5 per orang, berarti 2 key kali 5, yaitu 10 key gitu ya. 10 key rupiah. Itu. Kalau misalnya honornya adalah Rp7 per orang, maka 2 key kali 7, yaitu 14 key rupiah. Nah, seandainya itu ya, honornya gitu ya, itu belum jelas, bukannya belum jelas ya, tidak ditentukan ya, belum kita ketahui, lalu kita misalkan dia A rupiah, maka total honor yang mesti dikeluarkan oleh perusahaan tersebut ya 2 key dikali A, yang tidak lain adalah 2 key A atau 2 A key. Nah jadi 2 key A ataupun 2 A key itu punya nilai sama ya gitu ya, cuma umumnya itu akan disusun berdasarkan urutan abjad, jadi yang lebih umum adalah bentuk 2 A key ini. Maka 2 A key ini adalah bentuk aljabar yang menyatakan gitu ya, banyaknya honor yang mesti dikeluarkan perusahaan pada level top manajemen gitu ya. Di mana key-nya tadi adalah besar proyeknya ya, banyaknya proyek, dan A tadi adalah besarnya honor gitu ya. Nah ini bentuk lain dari aljabar. Jadi bentuk aljabar tidak hanya melibatkan satu variabel ya, tapi juga bisa sangat mungkin melibatkan 2 atau lebih variabel. Oke. Nah, selain kita mempelajari tentang bentuk aljabar, kita juga mempelajari tentang menentukan nilai dari bentuk aljabar tersebut. Nah, atau istilahnya evaluasi. Misalnya di sini ya, lanjutan dari ilustrasi sebelumnya, jika perusahaan itu memiliki 21 proyek. Oke, jika perusahaan tersebut memiliki 21 proyek, maka tentukan banyaknya pegawai level top, middle, dan bottom yang diperlukan. Oke, kita coba lihat kembali ya. Tadi ketentuannya
2 level top, 5 level middle, dan 7 level bottom. Atau dalam bentuk aljabarnya 2 key, 5 key, dan 7 key. Nah, di sini sudah diketahui key-nya, yaitu 21 proyek. Maka untuk yang level topnya 2 key-nya diganti 21. Jadi 2 kali 21, 42 orang. Jadi diperlukan 42 orang pegawai level top. Itu. Sedangkan yang middle berarti 5 kali 21, 105 orang. Sedangkan pegawai level bottomnya berarti 7 kali 21, 147 orang. Itu. Nah, ini kalau kita ingin menentukan nilainya gitu ya tadi. Jadi kalau misalnya tadi banyaknya produk sudah diketahui, kita bisa menentukan banyaknya pegawai yang diperlukan dari masing-masing level. Nih. Yang lainnya, jika honor pegawai level top itu ternyata 1 juta rupiah per orang. Nah, jika honor pegawai level top itu 1 juta rupiah per orang, maka total honor yang mesti dikeluarkan berapa gitu ya. Jadi jumlah proyeknya 21, kemudian honornya 1 juta rupiah per orang untuk level top, maka total honor yang dikeluarkan untuk seluruh pegawai level top yang bekerja dalam proyek ini itu adalah 2 KI atau 2 AKI tadi. Yaitu ya tinggal masukkan KI-nya 21, A-nya 1 juta, yaitu 42 juta rupiah. Inilah total honor yang mesti dikeluarkan perusahaan untuk membayar pegawai level top dalam mengerjakan 21 proyeknya. Nah, ini salah satu bentuk evaluasi atau memasukkan nilai ya, menentukan nilai itu. Nah, saya pikir ini satu hal yang juga bisa kita pahami dengan mudah ya. Jadi tinggal memasukkan nilai dari informasi soal yang ada. Itu. Nah, berikutnya selain bentuk aljabar, evaluasi, dan juga tentunya ya bagaimana operasi bentuk aljabar. Nah, yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Misalnya kita punya soal seperti ini ya. Kita diminta menyederhanakan bentuk aljabar ini yang berupa 5P kuadrat dikurang 14PQ tambah 8Q kuadrat ditambah 25QP dikurang 13P kuadrat. Ya. Bentuk aljabar ini bisa disederhanakan dengan cara menjumlahkan dan mengurangkan suku-suku aljabar yang sejenis ya. Nah, ada lagi istilah suku ya. Nah, ini satu suku namanya 5P kuadrat satu suku, negatif 14PQ satu suku, 8Q kuadrat satu suku, dan seterusnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku aljabar dalam bentuk aljabar ini. Nah, kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan ketika ada suku-suku aljabar yang sejenis. Gitu ya. Nah, yang mana yang dikatakan sejenis? Maka dalam hal ini yang pertama misalnya ya, yang sama-sama punya variabel P kuadrat, yaitu ini ya 5P kuadrat dan negatif 13P kuadrat. Nah, maka ini bisa kita operasikan gitu ya. 5P kuadrat kurang 13P kuadrat yaitu negatif 8P kuadrat. Ya. Karena dia sejenis kita bisa operasikan. Nah, ini operasinya pengurangan. Selanjutnya variabel lain ya, suku yang sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel PQ atau QP. Oke. Jadi mau PQ ataupun QP itu sama ya. Sebagaimana tadi 2AQ dan 2QA itu sama. Itu. Maka dalam contoh ini adalah negatif 14PQ ditambah 25QP atau kita balik menjadi PQ gitu ya. Ini. Nah, karena dia sejenis maka kita bisa operasikan negatif 14 dengan 25 ya. Nah, ini ya tadi karena dia sejenis kita fokus ke angkanya 5 kurang 13 negatif 8 variabelnya P kuadrat. Maka yang ini juga sama ya. Negatif 14 tambah 25 sama dengan 11 variabelnya PQ. Tuh. Adakah lagi jenis yang lain yang belum? Ya, ada satu lagi ya, yaitu variabel Q kuadrat. Cuma dia sendirian. Jadi tidak bisa dioperasikan dengan siapapun. Sehingga bentuk sederhana dari bentuk aljabar ini adalah negatif 8P kuadrat tambah 11PQ tambah 8Q kuadrat. Nah, ini adalah bentuk sederhananya
yang diselesaikan dengan cara penjumlahan dan pengurangan. Itu. Selanjutnya, selain penjumlahan dan pengurangan ada perkalian. Itu ya, yang meskipun tadi sudah sedikit-sedikit kita singgung ya tentang perkalian ini. Nah, ini contohnya ya. Jadi 2P dikali, nah jadi tanda kurung di sini itu menandakan perkalian. Ya, 2P dikali 3P kuadrat. Lalu bagaimana cara mengalikannya? Ya, yang bilangan dengan bilangan 2 kali 3, 6. Kemudian P dikali P kuadrat. Nah, di sini nanti masuk konsep perpangkatan ya. Jadi kalau bentuk aljabarnya sama-sama P gitu ya. Maka ketika dia dikalikan, pangkatnya akan bertambah gitu ya. Di sini pangkatnya 1 ya. Meskipun tidak terlihat ya, tapi di sini sebenarnya ada pangkat 1 di sini. Kemudian di sini ada pangkat 2 gitu ya. Jadi P pangkat 1 kali P pangkat 2 dijumlahkan pangkatnya menjadi P pangkat 3. Itu. Contoh lainnya ini. Yaitu 2P dikali 3P kuadrat kurang Q pangkat 4. Nah, ketika kita menghadapi bentuk perkalian seperti ini, maka kita harus mengalihkan ke masing-masing. Nah, ini dalam kurung ini kan ada 2 suku ya. Maka 2P ini itu mesti kita kalikan. Ya, 2P ini kita mesti kalikan ke masing-masing sukunya ya. Jadi 2P dikali 3P kuadrat, kemudian 2P dikali negatif Q pangkat 4. Nah, itu yang mesti kita lakukan ya ketika menghadapi perkalian dengan 2 suku atau lebih ya. Jadi kita kalikan ke dalam ya. Di 2P dikali 3P kuadrat, 2P dikali negatif Q pangkat 4. Yang kemudian kita bisa jabarkan menjadi bentuk di sampingnya ini ya. Ini 2P dikali 3P kuadrat, kemudian ditambah 2P dikali negatif Q pangkat 4. Sehingga hasilnya, oke, yang ini jadi negatif ya. Di positif kali negatif, negatif. Kemudian ya sama seperti yang tadi di atas ya. Jadi 2 kali 3, 6. P kali P pangkat 2, P pangkat 3. Kemudian 2. Ya di sini karena nggak ada temannya. Nah, di sini sebenarnya ada 1 ya, tidak tertulis kalau 1 sebagaimana pangkat gitu ya. Ya tetap 2, kemudian P dikali Q pangkat 4 ya, karena ini tidak sejenis ya kita tuliskan apa adanya, 2P Q pangkat 4. Nah, inilah bentuk hasil perkaliannya. Oke. Lanjut. Nah, ini contoh yang lain ya. Kalau tadi 1 suku dengan 2 suku, sekarang ini sama-sama 2 suku. Yang ini 2 suku ya, 5 dengan negatif 2P, yang ini sebelahnya gitu ya, 2 suku juga 3P kuadrat tambah 7 gitu ya. Apakah mungkin perkalian 2 suku dengan 3 suku? Sangat mungkin. Gitu ya. Nah, langkahnya nanti akan sama. Nah, saya coba akan bahas ya. Ya sama tadi ya, jadi yang 5 ini kita kalikan dengan 3P kuadrat, kemudian yang 5 ini juga dikalikan dengan 7. Berikutnya yang negatif 2P, sekarang gilirannya negatif 2P dengan 3P kuadrat, kemudian negatif 2P dengan 7 dikalikan. Itu. Sehingga gitu ya, ini saya beri warna agak berbeda ya biar nanti bisa kelihatan di prosesnya ya, seperti ini ya. Sehingga tadi ya 5 kali 3P kuadrat jadinya ini, 5 kali 7 ini, negatif 2P kali 3P kuadrat ini, dan negatif 2P kali 7 hasilnya. Nah, lalu yuk masing-masing kita kalikan, 5 kali 3P kuadrat ya, 5 kali 3 nya 15P kuadrat, 5 kali 7 35, kemudian ini negatif positif, nanti jadi sini jadinya negatif ya, 2 kali 3 6, P kali P kuadrat P pangkat 3 itu. Sedangkan yang ini negatif 2P kali 7 berarti negatif 2 kali 7 negatif 14P. Nah, ini ya 15P kuadrat, 5 kali 3 15P kuadrat, 5 kali 7 35,
Ini negatif kali positif negatif. 6, 2 kali 3, 6. P kali P pangkat 2, 6 P pangkat 3. Positif dan negatif negatif. Negatif 2 P kali 7. Negatif 2 kali 7. Negatif 14 P. Itu. Apakah ada yang sejenis? Di sini ada P kuadrat. Di sini tidak ada bentuk aljabarnya. Di sini P pangkat 3. Di sini P. Masing-masing sudah berbeda ya. Masing-masing punya jenis yang berbeda sehingga tidak bisa disederhanakan lagi. Gitu. Lanjut. Nah, ini kita susun kembali urutannya. Nah, idealnya bentuk aljabar ini kita susun dari pangkat tertinggi. Jadi pangkat tertingginya kan P pangkat 3, maka negatif 6 P pangkat 3, kemudian pangkat di bawahnya P pangkat 2, 15 P pangkat 2, kemudian P pangkat 1, negatif 14 P, kemudian yang tidak ada pangkat, tidak ada P-nya, tambah 35. Nah, ini. Idealnya kita susun seperti ini. Lanjut. Memfaktorkan. Nah, kalau tadi kita mengalihkan, sekarang ini sebaliknya, kita memfaktorkan. Ya. Jadi yang bentuk awalnya bentuknya dari bentuk kurung-kurung ya, sehingga terurai menjadi seperti ini. Nah, kalau memfaktorkan itu dari bentuk yang panjang seperti ini, ya, menjadi bentuk perkalian kurung seperti ini. Nah, jadi memfaktorkan itu kebalikannya, ya. Ilustrasinya seperti kita memfaktorkan bilangan, ya, itu. Dimana 45 itu ya 3 kali 3 kali 5 ya, atau 3 kuadrat kali 5. Begitu pula 315 ya, faktornya adalah 3 kali 3 kali 5 kali 7. 3 kuadrat kali 5 kali 7 ya. Bedanya dengan aljabar ya, tadi bentuknya bentuk aljabar ya, jadi ada variabelnya, ada hurufnya begitu. Nah, lalu bagaimana? Nah, kita akan coba lihat contohnya ya, agar lebih mudah memahami. Faktorkanlah bentuk berikut, 3P kurang 12. Nah, cara kita memfaktorkan bentuk aljabar ini adalah kita harus mencari satu bilangan yang masing-masing ya dari suku ini punya ada faktornya. Bilangan yang merupakan faktor dari kedua suku ini. 3P. Nah, misalkan faktornya 3. 3P kalau kita bagi 3 sisa P. 12 dibagi 3 sisa 4. Berarti 3P maupun 3P maupun negatif 12 bisa dibagi 3. Maka faktornya 3. Sehingga ini. Nah, 3 dalam kurung ya, atau ini artinya dikali P kurang 4. Ya. Jadi 3P tadi kalau dibagi 3 sisa P. Negatif 12 tadi dibagi 3 menjadi negatif 4. Ini memfaktorkan. Nah, kalau kita ingin memastikan apakah kerjaan kita benar ya, bentuk faktor kita ini sudah benar, kita tinggal cek aja, kalikan ke dalam lagi. 3 kali P, 3P. 3 kali negatif 4, negatif 12. Oh, berarti pekerjaan kita benar. Pemfaktoran kita benar. Itu. Berikutnya, contoh yang lain yang memfaktorkan ini yang sederhana. Contoh yang lain, nah ini 21P kuadrat tambah 6P Q. Nah, kira-kira dari dua suku ini punya faktor yang sama apa ya? Kalau kita lihat ya, 21 bisa dibagi 3, 6P juga 6 juga bisa dibagi 3. Jadi 3 faktornya. Apakah hanya 3? Di sini sama-sama punya P ya. Di sini juga punya P. Nah, maka faktornya adalah 3P. Gitu ya. Tidak hanya 3 tapi 3P karena di sini ya keduanya punya P. Nah, P yang paling kecil adalah P pangkat 1 ya. Gitu. Kita ambil yang paling kecil yaitu P pangkat 1, maka 3P faktornya. Sehingga bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini ya. Tadi sama-sama faktornya punya 3P ya, sehingga dibagi 3 jadi 7 ya, sedangkan P-nya yang awalnya 2 jadi sisa 1. Begitu pula yang suku sebelahnya ya,
6 bagi 3 jadi 2, kemudian P-nya sudah tidak ada lagi, sisa Q. Jadi bentuk faktornya seperti ini. Dan lagi-lagi kalau kita mau memastikan apakah benar ya pemfaktoran kita, kalikan ke dalam. 3P kali 7P apakah 21P kuadrat? 3P kali 2Q apakah hasilnya 6PQ? Nah, itu. Nanti silakan dibuktikan ya, dicek. Itu. Contoh pemfaktoran yang lain. Nah, ini bentuk aljabar yang berbeda ya, seperti yang tadi. Karena kalau sekilas kita lihat, masing-masing bentuk ini ya, P kuadrat, 7P maupun 10 ini tidak ada yang bisa kita faktorkan ya, tidak ada faktor bersamanya. Tidak ada bilangan maupun bentuk aljabar ya yang itu bisa membagi masing-masing suku ini. Nah, ini namanya bentuk kuadrat. Ya, bentuk kuadrat ini itu bisa kita faktorkan kalau kita bisa menentukan dua buah bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya 7, kalau dikali hasilnya 10. Itu kuncinya. Untuk bentuk aljabar seperti ini ya, bentuk kuadrat yang seperti ini. Kita bisa menentukan faktornya dengan mencari dua buah bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya 7, kalau dikali hasilnya 10. Bilangan apa itu? Bilangan 2 dan 5. Kenapa 2 dan 5? Ya karena 2 tambah 5, 7. 2 kali 5, 10. Sehingga bentuk P kuadrat tambah 7P tambah 10 ini kita bisa ubah menjadi ini. Ya, P tambah 5 dikali P tambah 2. Ya, karena tadi 5 dan 2 ya, dua bilangan yang dijumlahkan 7 dikali 10 hasilnya, maka P tambah 5 P tambah 2. Membuktikannya gimana? Ya sama seperti tadi ya. Kita kalikan ke dalam gitu ya. Masing-masing P kali P, P kuadrat. Kemudian P kali 2, 2P. Kemudian 5 kali P, 5P. 5 kali 2, 10. Nah, kalau P kali P-nya kan P kuadrat udah bener nih. 5 kali 2, 10 udah bener nih. Nah, tadi kan di sini ada 2 kali P, 2P. Di sini ada 5 kali P, 5P. 2P tambah 5P, 7P. Jadi benar. Nanti silakan dicek apakah keliru atau salah. Nah, cuma ini langkah yang bisa kita lakukan ya kalau kita ingin memfaktorkan bentuk kuadrat seperti ini. Contoh lainnya, P kuadrat tambah 7P kurang 60. Maka kita harus memikirkan dua buah bilangan yang dijumlahkan hasilnya 7, kalau dikali hasilnya negatif 60 ya. Dan bilangan ini tidak mesti positif semua ya, bisa jadi juga bilangan yang negatif gitu. Intinya dia dijumlahkan 7, kalau dikalikan negatif 60. Nah, perkalian negatif itu kan hanya mungkin kalau satunya bilangan positif, satunya bilangan negatif. Nah, bilangan apa itu? Oke. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah proses latihan ya nanti. Mungkin kalau di awal-awal kita mencari dua bilangan itu ya akan susah gitu ya mencari pasangan bilangannya. Tapi kalau kalian sering gitu ya sudah memfaktorkan, itu akan sangat gampang, akan sangat cepat menentukan dua bilangan tersebut. Nah, jadi dua buah bilangan yang dijumlahkan 7 dikalikan negatif 60 adalah negatif 5 dan 12. Ya kan ya? Negatif 5 tambah 12 itu 7. Negatif 5 kali 12 negatif 60. Sehingga bentuk pemfaktorannya adalah P kurang 15 ya, karena dia negatif 5, kemudian P tambah 12. Nah, ini bentuk pemfaktorannya. Itu. Contoh yang lain lagi, pemfaktorkan. Ini. Nah, ini bentuk P kuadratnya ada angkanya ya, 3P kuadrat kurang 2P. Ya, sebenarnya yang ini pun juga ada angkanya, cuma angkanya 1 ya. Karena tidak dituliskan, karena dia 1 maka tidak dituliskan. Nah, di sini koefisiennya 3 ya, 3P kuadrat kurang 2P tambah 36. Nah, bagaimana cara memfaktorkannya? Sebelum kita memfaktorkan sebagaimana langkah yang tadi ya,
kita lihat dulu, oh ternyata masing-masing punya kelipatan 3 ya. Ini bisa dibagi 3, 24 bisa dibagi 3, 36 pun bisa dibagi 3. Sehingga kita bisa ubah seperti ini. Ya, jadi 24 bagi 3 8, 36 bagi 3 12. Nah, barulah kita fokus ke dalam kurung ini gitu ya. Bentuk perkalian yang seperti apa ya? Dua buah bilangan apa yang kalau dijumlahkan hasilnya negatif 8, kalau dikalikan hasilnya 12. Gitu ya. Kita bisa mulai dari perkalian ya. Pilihan perkalian 12 itu apa? 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4 gitu ya. Nah, kira-kira yang memungkinkan yang mana? 1 sama 12, 1 tambah 12, 13. 12 kurang 1, 11. Kemudian kalau 3 sama 4, 3 tambah 4, 7. 3 kurang 4 negatif 1. Kalau 6 sama 2, 6 tambah 2, 8. Tapi di sini mintanya negatif. Berarti negatif 6 sama negatif 2. Gitu ya. Negatif 6 kurang 2, negatif 8. Negatif 6 kali negatif 2, 12. Nah, maka pasangan dua bilangan yang hasil penjumlahannya negatif 8 dan hasil perkaliannya 12 adalah negatif 6 dan negatif 2. Sehingga bentuk pemfaktorannya menjadi seperti ini ya. Jangan lupakan angka 3-nya ya. Jadi 3, P kurang 6, P kurang 2. Nah, ini salah satu lagi ya contoh memfaktorkan. Gitu. Apakah semua bentuk kuadrat ya ini akan semudah ini? Tidak semua. Nah, ini saya berikan contoh yang bisa kita tentukan dua bilangan yang hasil penjumlahannya sebagaimana di tengahnya dan hasil perkaliannya sama dengan hasil di ujungnya gitu ya. Dan ini contoh-contoh yang hasilnya bulat-bulat ya, negatif 6, negatif 2 gitu ya, bukan pecahan gitu ya. Tapi ada juga yang ininya pecahan. Nah, itu tidak saya berikan contoh gitu ya. Nanti kita akan bahas pada kesempatan yang lain itu. Selanjutnya pembagian. Nah, jadi pemfaktoran tersendiri, pembagian tersendiri ternyata kalau dalam bentuk aljabar. Itu. Nah, ini contoh ya, menentukan hasil pembagian dari bentuk aljabar ini 12P pangkat 3 dikurang 4P kurang 3 dibagi 3P. Lalu bagaimana caranya? Nah, jadi kuncinya adalah kita membagi masing-masing suku dengan 3P ya. 12P pangkat 3 bagi 3P. Ya. 12 dibagi 3, sisanya 4. Kemudian P pangkat 3 dibagi P. Nah, kalau tadi kan perkalian pangkatnya bertambah. Tapi kalau dia pembagian pangkatnya berkurang gitu ya. Di sini kan berarti P pangkat 3, di sini P pangkat 1, berarti pangkatnya berkurang 1 ya. 3 kurang 1, 2. Maka di sini sisanya, di sini habis, di sini sisa 2. Jadi 4P pangkat 2. Gitu. Selanjutnya suku berikutnya negatif 4P. Oke, ini saya clear dulu ya. Negatif 4P dibagi 3P. Ya. 4 sama 3 nggak bisa dibagi. Ya udah berarti 4. Tulis saja 4 sama 3 gitu kan ya. Tapi P-nya bisa kita coret ya. P bagi P 1. Nah, karena dia 1 nggak perlu ditulis. Makanya tersisa di sini 4/3. Negatif 4/3. Kemudian yang negatif 3/3P, nah, sama-sama ada 3 di sini, maka sisa 1, maka di sini sisa 1 ya, maka hasilnya menjadi negatif 1/P. Gitu. Nah, ini contoh pembagian bentuk aljabar. Gitu. Contoh yang lain, nah contoh yang berikutnya ini akan melibatkan pemfaktoran. Nah, ini 3P kuadrat kurang 24P tambah 36 dibagi P kurang 6. Nah, ini tidak bisa gitu ya. Kalau misalnya kita bentuk 3P kuadrat ini, mohon maaf. Bentuk 3P kuadrat ini kita bagikan dengan P-nya saja. Tidak.
Tapi keseluruhan dari bentuk ini ya dibagi dengan ini kan tadi ya. Tapi kalau dia operasinya adalah penjumlahan atau pengurangan, kita bisa membaginya satu-satu seperti tadi. Jadi 3P kuadrat itu dibagi dengan P kurang 6. Bukan P-nya saja tapi P kurang 6 gitu ya. Begitu pula yang negatif 24P. Begitu pula yang 36 dibagi dengan P kurang 6. Nah, cuma kan kalau dari bentuk ini kan tidak ada yang bisa kita bagi ya. Nah, tapi sebenarnya ini bisa dengan cara kita faktorkan dulu bentuk atas ini ya. Bentuk yang di atas ini kita faktorkan dulu. Kita faktorkan terlebih dahulu. Nah, ini kan contoh dari soal sebelumnya ya. 3P kuadrat kurang 24P tambah 36 itu contoh dari soal sebelumnya. Kita coba lihat contoh soal sebelumnya ya. Nah, ini ya. Jadi 3P kuadrat kurang 24P tambah 36 itu kalau difaktorkan menjadi 3 kali P kurang 6 kali P kurang 2. Sehingga soal yang tadi kita bisa ubah menjadi bentuk seperti ini ya. Bagian atasnya 3 kali P kurang 6 kali P kurang 2. Nah, di sini ada sama-sama punya P kurang 6. Sama-sama punya P kurang 6. Di atas ada P kurang 6, di bawah ada P kurang 6. Nah, karena di sini bentuknya perkalian ya. Bagian atas ini bentuknya perkalian. Maka kita bisa mencoret salah satunya. Jadi P kurang 6 dengan P kurang 6. Kita bisa bagi. Kalau bentuk seperti ini, tidak bisa. Dia harus masing-masing dibagi dengan P kurang 6. Kalau dia bentuknya operasi penjumlahan atau pengurangan. Tapi kalau dia bentuknya operasi perkalian seperti ini, seperti di bawahnya, maka kita bisa menyederhanakannya dengan ya, P kurang 6-nya dibagi dengan P kurang 6 di bawahnya. Sehingga yang tersisa adalah di atasnya saja gitu ya, yaitu 3 kali P kurang 2. Nah, inilah hasil pembagiannya. Itu. Oke, selanjutnya ini juga bisa kita kalikan lagi ya ke dalam, yaitu 3 kali P, 3P, 3 kali negatif 2, negatif 6. Ya, meskipun kalau sampai di sini saja pun juga sudah benar. Oke, kembali nanti apa yang menjadi arahan soal ya, kira-kira begitu. Lanjut. Nah, ini bagian yang terakhir dari pembahasan aljabar ya, yaitu menyelesaikan persamaan sederhana. Menyelesaikan persamaan sederhana. Misalkan kita punya persamaan P tambah 11 sama dengan 34. Tentukan nilai P agar memenuhi persamaan berikut. Ini kan sama aja dengan kita mencari tahu nilai P apa yang kalau dijumlahkan dengan 11 hasilnya 34. Ya, berapa nilai P sehingga kalau dijumlahkan dengan 11 itu sama dengan 34. Kita bisa menggunakan logika saja ya, tapi kalau kita mau olah dalam bentuk aljabar, nah, kalau kita mau mencari nilai P, maka pastikan tidak ada lagi di ruas kiri ini kecuali P. Maka agar 11-nya ini hilang yang menjadi 0, maka kita harus mengurangkan dengan 11. Kalau di sebelah kiri kita kurangkan dengan 11, maka di sebelah pun juga kurangkan dengan 11. Sehingga di ruas kiri hanya tersisa P saja, dan di sebelah kanan 34 kurang 11 adalah 23. Jadi P sama dengan 23. Nilai P-nya adalah 23. Ya, silakan dicek ya, 23 kita masukkan ke sini, apakah hasilnya 34? Ya, tentu saja hasilnya 34. Ya, meskipun kalau dalam waktu kita di sekolah gitu ya, kita cara mudahnya ya tadi ya, ini karena 11-nya pindah ke kanan jadinya dikurangkan gitu ya. Jadi 34 kurang 11, 23. Nah, itu yang mungkin sering kita pelajari ya waktu di sekolah, tapi konsep sebenarnya seperti ini. Berikutnya, contoh yang lain, kalau tadi itu dalam konteks penjumlahan atau pengurangan, sekarang dalam konteks pembagian dan perkalian. Ya. Tentukan nilai P sehingga memenuhi persamaan berikut. 3P sama dengan 45.
Artinya 3 dikali berapa sehingga hasilnya 45. Nah, kira-kira begitu ya. 3 dikali berapa sehingga hasilnya 45. Nah, bentuk ini kalau kita mau mencari nilai P-nya, maka kita harus menghilangkan 3-nya kan. Artinya di ruas kiri itu hanya menyisakan P saja. Maka kalau dia bentuknya perkalian, kita harus bagi dengan 3 ya. 3P bagi 3, karena kalau 3 bagi 3 sisa 1 ya. 1P ya P gitu ya. Karena di sini dibagi 3, maka di sebelah pun juga dibagi 3. 45 bagi 3. Sehingga hasilnya di sebelah kiri, ruas kiri P, 40 bagi 3, 15. Maka nilai P adalah 15. Ya, 3 kali 15, 45. Yang ini kalau kita pelajari di sekolah mungkin ya, karena ini perkalian 3P, maka kalau dia pindah ke ruas kanan dia jadi pembagi 45 bagi 3. Nah, kira-kira begitu ya kalau dulu. Oke, lanjut. Contoh yang lain, nah ini yang gabungan ya antara penjumlahan dengan perkalian. Misalnya kita punya bentuk persamaan seperti ini, 3P kurang 3 sama dengan 18. Kita diminta mencari nilai P, maka langkah pertama kita hilangkan dulu negatif 3 yang di ruas kiri ini. Dengan cara apa? Dengan cara ditambah 3 ya, biar dia jadi 0. Nah, di sebelahnya ditambah 3 juga. Sehingga yang di sebelah kiri menjadi 3P, yang di sebelah kanan menjadi 18 tambah 3, 21. Selanjutnya, agar di ruas kanan hanya tersisa P, maka kita bagi 3. Di ruas kiri dibagi 3, ruas kanan dibagi 3. 3P bagi 3, 21 bagi 3. Sehingga P sama dengan 7. Untuk mengeceknya silakan masukkan nilai P ke persamaan awal. Gitu ya. 3 kali 7, 21. 21 kurang 3, 18. Tuh. Nah ini bagian terakhir ya dari konsep aljabar. Jadi tadi ada beberapa pembahasan ya, dari yang pertama bentuk aljabar, kemudian evaluasi ya, atau maksudnya adalah menentukan nilai dari aljabar, kemudian penjumlahan pengurangan, gitu ya, perkalian, pemfaktoran, pembagian, sampai pada menyelesaikan bentuk persamaan sederhana. Nah inilah yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan konsep aljabar. Oke, saya akhiri. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.